Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Ramadana Guspa, BP 17 11 0049, akan menyampaikan tentang kointegrasi pasar modal dan keputusan jual beli saham. Yang pertama, kita masuk kepada integrasi pasar modal ASEAN. Yang pertama, pada web ASEAN Exchange mengatakan setiap pasar modal negara ASEAN merekomendasikan 30 saham terbaik berdasarkan kapitalisasi pasar dan likuiditas, sehingga dari seluruh negara ASEAN akan terdapat 210 saham terbaik. Kedua, investor akan melihat perkembangan dari dua arah, baik itu dari penjualan domestik maupun penjualan secara integrasi dengan negara ASEAN. Ketiga, ASEAN Exchange diharapkan dapat membantu ASEAN untuk mulai membangun pasar finansial yang terintegrasi, di mana modal atau dana bisa bergerak dengan bebas di kawasan penerbit produk finansial, bisa mencari dana dimanapun, sementara investor juga bebas berinvestasi dan bertransaksi dimanapun dalam pasar modal ASEAN tersebut, dengan fee yang kompetitif dari satu akses. Keempat, potensi pasar modal dari keenam negara ASEAN ini cukup besar, yakni gabungan pendapatan domestik bruto mencapai 1,8 triliun USD dengan total populasi mencapai 538 juta orang, atau menduduki urutan pasar terbesar ke-8 dunia. Selanjutnya kita masuk kepada suku bunga. Teori Keynes mengatakan tingkat bunga ditentukan oleh preference and supply of money. Hal ini sering disebut liquidity preference. Yang kedua, ada 3 alasan yang memberikan dengan menjaga likuiditas, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Ketiga, Keynes mengatakan bila jumlah uang yang diinvestasikan akan meningkat bila tingkat suku bunga juga meningkat. Keempat, korelasi pergerakan harga saham dengan fluktuasi tarif bunga bank secara teori akan berbanding terbalik. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, kointegrasi pasar modal ASEAN dan kointegrasi pasar modal Asia Timur. Kedua, pengaruh kointegrasi pasar modal ASEAN terhadap keputusan transaksi membeli menjual saham investor domestik dan asing di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kointegrasi pasar modal Asia Timur terhadap keputusan transaksi membeli menjual saham investor domestik dan asing di Indonesia. Keempat, pengaruh tingkat suku bunga Federal Fund Rate dan Bank Indonesia Rate terhadap keputusan transaksi beli jual saham investor domestik dan asing di Indonesia. Kelima, pengaruh kointegrasi pasar modal ASEAN, pasar modal Asia Timur, tingkat suku bunga terhadap keputusan transaksi membeli jual saham investor domestik dan asing di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, kedua model penelitian, ketiga definisi operasional, keempat pengujian hipotesis. Selanjutnya pembahasan dan hasil. Yang pertama ada analisis data, yang kedua ada uji stasionaritas. Yang pertama dari ujian stasionaritas. Yang pertama ujian stasionaritas pasar modal ASEAN terhadap keputusan transaksi beli jual investor domestik dan investor asing. Kedua, uji stasionaritas pasar modal Asia Timur terhadap keputusan transaksi beli jual investor domestik dan investor asing. Ketiga, uji stasionaritas suku bunga terhadap keputusan transaksi beli jual investor domestik dan investor asing. Keempat, uji stasionaritas pasar modal ASEAN, pasar modal Asia Timur, dan suku bunga. Selanjutnya uji kointegrasi. Yang pertama ada kointegrasi pasar modal ASEAN, kedua kointegrasi pasar modal Asia Timur, ketiga kointegrasi suku bunga.
Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, kointegrasi pasar modal ASEAN berpengaruh terhadap keputusan transaksi beli jual investor domestik dan investor asing. Yang kedua, kointegrasi pasar modal Asia Timur berpengaruh terhadap keputusan transaksi beli jual investor domestik dan investor asing. Ketiga, kointegrasi suku bunga terhadap keputusan transaksi beli jual investor domestik dan investor asing. Keempat, kointegrasi pasar modal ASEAN, pasar modal Asia Timur, dan suku bunga terhadap keputusan transaksi jual beli domestik asing. Selanjutnya, kesimpulan, keterbatasan, dan saran dan implikasi selanjutnya. Kesimpulannya, yang pertama, ada kointegrasi di pasar modal ASEAN yang terdiri dari pasar modal Indonesia dalam kurung IHSG, pasar modal Singapura dalam kurung STI, pasar modal Malaysia dalam kurung KLSE, pasar modal Thailand dalam kurung SET, dan pasar modal Filipina dalam kurung PSE. Ada kointegrasi pasar modal Asia Timur yang terdiri dari pasar modal Jepang dalam kurung NIKKEI, selanjutnya pasar modal Hong Kong dalam kurung HSI, pasar modal Korea Selatan KOSPI, pasar modal Cina SHCOMP, dan pasar modal Taiwan dalam kurung TWSE. Ada kointegrasi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dalam kurung Federal Fund Rate dengan suku bunga Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, investor domestik melakukan keputusan membeli saham dengan melihat pergerakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dan suku bunga Bank Sentral Indonesia. Ketiga, investor asing melakukan keputusan membeli saham di Indonesia dengan melihat pergerakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dan suku bunga Bank Sentral Indonesia. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Ini belum dapat memberikan rekomendasi beberapa bobot portofolio efisiensi untuk masing-masing portofolio saham dalam negeri maupun saham ASEAN ataupun saham Asia Timur. Namun penelitian dapat memberikan saran agar portofolio saham yang dimiliki investor individu domestik maupun asing dapat mulai untuk mengkoleksi saham-saham di pasar modal yang akan terintegrasi ini. Saran dan implikasi. Hukum pasar modal di masing-masing negara memiliki kekuatan hukum masing-masing di negaranya. Namun pada saat integrasi pasar modal baik di ASEAN maupun di Asia Timur perlu disosialisasikan lebih lagi kepada para pelaku pasar modal. Investor domestik dapat merentangkan portofolionya ke pasar modal di ASEAN maupun Asia Timur dengan melihat equilibrium antara pasar modal di jangka panjang yang cukup baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.